Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar kimia. Oke, tapi sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wajidu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Nah, gimana kabarnya hari ini? Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Jadi hari ini kita akan belajar nih mengenai sel elektrolisis. Nah, jadi sebelum kita mempelajari tentang sel elektrolisis, Ibu mau nge-review sedikit nih tentang sel Volta. Nah, masih ingat sel Volta? Iya. Sel Volta itu adalah di mana energi listriknya itu akan menjadi energi kimia. Nah, dalam sel Volta itu ada yang namanya oksidator, ada juga namanya reduktor, kemudian ada yang namanya jembatan garam. Nah, ya kan? Kemarin juga kita pakai apa sih namanya? Larutannya ada larutan misalnya zinc sulfat pakai tembaga zinc sulfat pakai zinc kan yang itunya. Kemudian di bagian oksidasinya itu ada tembaga sulfat dengan tembaga gitu ya kan. Maksudnya ada larutan tembaga, sulfat dengan tembaga. Nah, di mana mereka itu akan terus apa sih namanya? Terus bereaksi satu sama lain, di mana nanti di bagian reduktornya si zinc tadi itu, maaf di bagian oksidatornya si zinc tadi itu akan mengalami pengeroposan, ya kan? Sedangkan di bagian oksidatornya itu akan mengalami pengendapan. Nah, hal itu terus berulang, dan nanti jika habis bahannya, maka itu akan apa sih biasanya orang melakukan penyetruman. Nah, itu menggunakan alat, di mana nanti itu bisa mereduksi kembali endapan yang ada di dalam tabung tembaga sulfat. Nah, kan kemarin seperti itu, ada juga contoh-contoh dari sel Volta ya kan, ada baterai, itu sel Volta kering, kalau yang basah aki ya kan ya. Kemudian ada alkalin. Alkalin itu jenis baterai tapi dia lebih tahan lama gitu daripada baterai biasa. Nah, pada hari ini kita juga akan nih membahas tentang bagaimana sih gitu kan ya. Energi kimia itu bisa nggak sih jadi energi listrik? Kan kalau sel Volta itu kan energi listrik menjadi energi kimia. Nah, kalau yang ini bisa nggak sih energi kimia menjadi energi listrik? Nah, kita akan mempelajari itu. Tapi sebelum kita mempelajari, mungkin nih ada nih beberapa fenomena. Ya, kalian pernah nggak sih dengar melakukan percobaan gitu kan ya, di mana larutan garam itu nantinya digunakan sebagai bahan untuk menyalakan sebuah lampu. Ayo, ada yang pernah dengar? Mungkin ada yang pernah baca-baca. Nah, ya jadi itu percobaan itu adalah salah satu contoh dari penerapan konsep sel elektrolisis ini. Nah, daripada kalian makin penasaran, langsung aja kita akan membahas dari sel elektrolisis ini sendiri. Ya. Hari ini hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021. Sel elektrolisis. Ya kan? Ini Ibu nyalain dulu anunya, bentar. Ini, yes, that's right. Ini ke atas. Nah, elektrolisis adalah kebalikannya, yaitu mengubah energi, maaf berarti kebalik tadi ya, mengubah energi listrik menjadi energi kimia.
Pada materi ini akan dibahas mengenai reaksi elektrolisis nih. Nah, kalau ini reaksi elektrolisis terjadi pada elektrolisis. Nah, jadi sama seperti sel volta, di sini ada juga elektrode. Ada yang katoda dengan anoda, ya kan? Di mana listrik itu akan mengalir dari katoda atau kutub positif menuju anoda atau kutub negatif. Nah, di katoda itu biasanya terjadi reaksi reduksi, dia mengatakan. Nah, itu ada larutan asam, biasanya. Ada juga larutan dari golongan 1A, 2A, kemudian aluminium dan mangan, ya kan? Kemudian juga ada lelehan, dia mengatakan. Kemudian juga ada larutan dari ion selain golongan 1A, 2A, aluminium dan mangan. Nah, itu biasanya dia menggunakan atom-atom transisi, contohnya kayak tembaga, timbal, zinc, kemudian perak. Nah, itu contoh-contoh dari kepindah. Itu contoh-contoh dari ini, larutan dari ion selain golongan 1A, 2A, aluminium dan mangan. Kemudian pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, biasanya tuh yang di anoda itu ada larutan basa bahannya. Kemudian juga larutan dari sisa asam oksi, yaitu asam yang mengandung oksigen seperti sulfat, nitrat, fosfat, hidrogen peroksida. Kemudian ada karbonat, ada apa lagi ya? Sulfat, nitrat, fosfat, karbonat, lagi klorat, ya. Klorat. Nah, kemudian ada ion halida, ya. Ion halida, masih ingat halogen, ya. Nah, atom daratnya namanya halida atau halogen sama aja. Itu sama, maksudnya di golongan 7, ya. Kenapa? Kenapa di golongan 7? Karena dia lebih mudah teroksidasi atau lebih mudah mengalami reaksi oksidasi gitu. Contohnya itu fluor di sini. Ada 2 mol fluor itu diubah menjadi fluor unsur, tapi bentuknya unsur, kemudian melepaskan 2 elektron. Nah, kemudian di sini ada contoh apabila sel elektrolisis menggunakan elektroda tidak inert selain karbon. PT ini apa? Platinum. Kemudian nih AU ini emas. Ya, emas. Bukan emas-emas yang jualan gitu, bukan. Ini emas aurium rasanya kepanjangannya. Ya, jadi mereka dalam ini menggunakan namanya elektroda. Jadi elektroda yang bisa digunakan tuh platinum atau enggak karbon. Tuh. Ini di sini ada contohnya. Nih, ada tembaga. Kemudian dia melepaskan 2 elektron dan ada juga perak, kemudian dia melepaskan 2 elektron. Oke? Sampai di sini paham? Ya kan ya? Nah, perbedaan dan persamaan dari sel volta dengan sel elektrolisis. Nah, jadi perubahan energi, nah kalau sel volta tadi kimia menjadi energi listrik, kemudian energi listrik berubah menjadi energi kimia. Nah, di mana elektrodenya, nah ternyata ini beda nih, ya kan? Tadi kan Ibu sudah nge-review nih di awal kan ya, bahwa di sel volta itu katodenya itu kutubnya positif, ya kan? Kalau anode itu kutubnya negatif. Nah, ternyata di elektrolisis itu yang positif itu malah anode. Dan katode itu malah negatif. Prosesnya, katode itu reduksi, anode oksidasi, sama ternyata di elektrolisis ya kan ya. Nih, katode tereduksi dengan anode itu juga oksidasi. Kemudian contohnya ada baterai, aki timbal, dan sel bahan bakar. Nah, kalau di sel elektrolisis, itu adanya penyempuhan logam dan pemurnian logam. Penyempuhan logam itu tujuannya buat apa sih? Nah, jadi begini, beberapa logam seperti besi dan lain-lain itu, terutama besi ya, besi itu lebih mudah atau lebih cepat mengalami korosi. Nanti kita akan bahas itu. Lebih cepat mengalami yang namanya korosi. Apa itu korosi? Nama famous-nya itu apa ya? Karatan. Nah, jadi penyempuhan logam itu nanti itu akan mencegah gitu adanya karatan pada besi. Nah, contohnya pernah
Emas itu kan kalau misalnya sudah kayak pudar warnanya disepuh lagi biar warnanya kuning lagi. Nah, itu mirip. Ya, itu adalah salah satu contoh dari penyepuhan logam gitu. Kemudian ada prinsip kerja sel elektrolisis. Nah, dia mengatakan sel elektrolisis menjadi dua elektroda yang bersifat negatif dan positif dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang mengandung ion-ion bermuatan. Kedua elektroda tersebut berada dalam wadah dan larutan elektrolit yang sama. Ya kan? Saat sel elektrolisis dialiri dengan listrik, muatan listrik yaitu elektron akan memicu reaksi redoks pada sel anoda akan mengalami reaksi oksidasi dan katoda akan mengalami reaksi reduksi. Jika sel elektrolisis memiliki elektroda platina sama platinum itu sama ya, dengan cairan elektrolit tembaga klorida, maka akan terjadi elektrolisis. Nah, nih coba kita X-kan dulu. Tadi di sini disinggung sedikit kan ya tentang apa sih itu apa sih namanya? Nih, apa sih itu larutan elektrolit? Dia mengatakan bahwa dua kutub katode dan anode itu dimasukkan ke dalam larutan elektrolit, ya kan? Nah, jadi larutan elektrolit sendiri itu ada namanya elektrolit kuat dan lemah dan ada juga non elektrolit. Contohnya elektrolit kuat itu garam, asam, asam sulfat, asam klorida, natrium hidroksida, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari elektrolit kuat. Kalau elektrolit lemah tuh kayak asam sianida, amonia sulfat, dan masih banyak lagi. Nah, untuk non elektrolit itu gula biasanya dan urea. Ini nanti kenapa digolongkan elektrolit kuat? Ini nanti ada klasifikasinya sendiri. Kemudian kenapa digolongkan juga elektrolit lemah dan non elektrolit? Jadi di sini, mari kita jelaskan kenapa dia disebut. Jadi nanti ketika reaksi, nih kan ketika reaksi, supaya kalian lebih jelas, coba deh, bentar. Kita gambar sel elektrolisis supaya kalian lebih enggak mengawang-awang gitu. Gimana sih ceritanya gitu kan ya? Nah, gambar. Oke, nah ini gambarnya ini gini. Coba kita elektrolisis. Nah, ini elektrolisis. Nah, jadi ini kan kita ambil ini ya. Kita perbesar gambarnya. Kita copy. New slide. Blank. Selfie. Nah, jadi gini. Ini adalah salah satu penampakan dari sel elektrolisis. Mirip kan? Sama sel volta kemarin. Kan kalau sel volta itu larutannya 2. Ingat nggak? Coba ya, kita buka. Sel volta. Sel volta itu anunya 2. Ini kita bandingkan ya, Nih. Nih kan 2 kan ya. Ini sebenarnya mirip-mirip. Selfie. Oke. Nah. Ini sel volta, ini sebelah ini. Ini sel volta. Sedangkan yang di sebelah ini tadi itu adalah sel elektrolisis. Nah, Ibu nyalakan dulu. Yap. Ini sel volta, ini sel elektrolisis. Kalau sel volta itu perlu 2, ini perlu 2 nih, ini perlu 2. Tapi kalau elektrolisis itu hanya 1 ini larutannya. Ya, jadi entah itu apakah nanti larutannya termasuk elektrolit kuat, termasuk elektrolit lemah, atau non elektrolit. Nah, ya sampai sini namanya jembatan garam, turun namanya anodo dan di sini katode.
Apa sih Bu bedanya gitu kan ya antara ini kita bahas, apa sih gitu kan bedanya elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Jadi ini nanti kita tambahkan. Bedanya ketiga ini, elektrolit kuat ditunjukkan dengan adanya nyala lampu yang terang dan banyaknya gelembung. Nah, ini untuk yang ini typo nih. Untuk yang ini ya. Format. Nah, ini untuk yang ini. Nih. Ya kan? Nih. Ini untuk yang ini. Jadi elektrolit kuat itu nanti ketika dimasukkan anode, katode, dan disusun sedemikian rupa menjadi seperti ini nih. Ini jika yang di dalamnya ini itu adalah elektrolit kuat, nantinya lampu yang di sini nanti itu akan menyala dan juga di sini banyak gelembung-gelembungnya. Itu tandanya larutan di dalam sini adalah larutan elektrolit kuat. Dan untuk elektrolit lemah, ya kan, versi Cl. Nih kalau untuk elektrolit lemah itu bedanya cuma nih lemah dengan banyaknya gelembung. Jadi lampunya tuh lampunya tuh nyalanya redup dan gelembungnya itu sedikit. Namanya lemah kan ya. Nah, dan sedikit gelembung. Sedikit gelembung. Nah, kalau untuk elektrolit non elektrolit misalnya. Nah, kalau non elektrolit ini benar-benar lampunya nggak ada. Maksudnya lampunya nggak nyala. Ya kan? Lampunya nggak nyala. Ini tidak ada nyala lampu dan tidak ada gelembung. Nah, jadi nanti pada materi elektrolisis itu yang paling banyak keluar itu adalah tentang apakah itu elektrolit kuat atau elektrolit lemah dan non elektrolit. Nah, biasanya itu sih yang paling sering keluar. Jadi nanti diingat-ingat ini. Kalau kuat itu ditunjukkan dengan adanya lampu yang terang, banyaknya gelembung. Kalau yang lemah itu ditunjukkan dengan adanya nyala lampu yang redup dan sedikit gelembung. Itu kalau elektrolit ini non ya. Ini non elektrolit. Nanti salah lagi. Ini non elektrolit. Nah, sampai sini paham? Ya kan? Nah, tadi ada komponen prinsip kerja tadi kan ada namanya ini. Nah, oke, kita akan bahas lanjut ke komponen sel elektrolisis. Nah, dia mengatakan secara umum sel elektrolisis itu terdiri dari sumber listrik, menyuplai arus listrik searah atau DC, contohnya baterai, katode, elektrode di mana reaksi reduksi terjadi. Nah, kemudian anode di mana reaksi oksidasi terjadi. Oke, kemudian dia mengatakan nih, elektrolit zat yang dapat mengantarkan listrik akan diurai dalam sel elektrolisis. Nah, dia mengatakan ketentuan-ketentuan elektrolisis pada larutan elektrolit. Sel elektrolisis pada larutan elektrolit menyebabkan reaksi lumayan kompleks karena adanya reaksi-reaksi bersaing antara reduksi dan oksidasi. Ya intinya itulah, intinya tuh yang tadi kalau elektrolit itu elektrolit kuat itu nanti adanya lampu namanya gelembung, kalau yang lemah lampunya redup dan sedikit gelembung, kalau non elektrolit
nggak ada nyala lampu dan nggak ada gelembung. Nah, intinya tuh itu nanti. Nah, reaksi bersaing di katoda, ya ini dibaca sendiri ya. Ini ada reaksi air, kemudian ya ada reaksi air juga. Nih, ini dia menangkap, ini dia menangkap, ini dia melepas. Nah, kemudian ada reaksi oksidasi, ada reaksi oksidasi di anoda. Nah, tidak inert, untuk tidak inert, yang inert tadi apa? Contohnya karbon, platinum, dan emas. Nah, kalau tidak inert itu berarti selain itu. Ngandung, nah ini contohnya ya. Na terletak di kiri hidrogen, dari volta Na plus tidak tereduksi. Jadi ion H plus dari H2O yang akan tereduksi. Sulfat adalah ion negatif yang mengandung oksigen, jadi tidak akan teroksidasi. Dengan demikian, ion OH- dari H2O akan teroksidasi. Nah, ini oksidasi. Tapi ini jarang sih, biasanya kalau misalnya di soal-soal tuh jarang keluar yang kayak gini. Itu biasanya jarang sekali. Itu. Kemudian ini ada katode tidak berpengaruh, yang berpengaruh adalah kation atau air. Ya, anodo tidak inert selain PT, AU, dan C. Nih, ini bisa dibaca-baca sendiri ya. Kemudian next. Nah, ini ada contoh soal elektrolisis. Tuliskan reaksi elektrolisis berikut. Larutan barium sulfat dengan elektrode C dengan larutan CuCl dengan elektrode AU. Nih, baso. Ini. Nah, gitu. Ini tadi ya, yang satunya bisa dikerjakan seperti ini juga. Nah, kemudian ada terakhir stoikiometri sel elektrolisis. Ini nanti masuknya nih ke hukum Faraday. Ya. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ini air semua ya, ini di katode air, anunya air semua. Nih, kita bahas sedikit ya tentang Faraday. Nah, jadi Faraday ini menjelaskan bahwa jumlah endapan di hasil kasus elektrolisis akan berbanding lurus dengan besarnya muatan listrik yang diberikan. Jadi semakin banyaknya jumlah endapan, maka muatan listriknya juga akan semakin besar. Nah, banyaknya endapan logam yang dihasilkan secara elektrolisis dapat dihitung dengan persamaan. Nih persamaannya. Ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, jika ada yang ingin tanyakan bisa CP ke nomor Ibu. Jika tidak ada, sudah Ibu akhir sampai di sini. Silahkan untuk mengerjakan kuis yang ada pada ujian CBT ya. Kerjakan dengan baik dan benar untuk diambil sebagai nilai harian. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,